Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru 2023 khusus P3. Jadi di sini kami akan membahas cek kategori pelamar P3, P3K 2023, potensi 90% mendapat nilai tertinggi di tes CAT BKN P3K Guru 2023. Tentunya ini menjadi salah satu kabar baik ya bagi pelamar prioritas 3 teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Di sini untuk kategori pelamar P3 ada syarat tertentu yang bisa menjadikan potensi besar ya, 90% bisa mendapatkan nilai tertinggi untuk kategori P2 P3 di tes CAT BKN P3K Guru 2023, termasuk juga pelamar umum teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan kabar-kabar terbaru perihal P3K Guru formasi tahun 2023. Tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Tentunya kita berdasarkan file resmi teman-teman ya, mekanisme seleksi guru P3K tahun 2023. Yang mana di sini kalau kita perhatikan untuk kategori P2, P3, P4, di sini jelas sekali diutarakan teman-teman ya, bahwa untuk mekanisme seleksi P3K Guru 2023 itu terbagi dua ya teman-teman. Yang pertama itu adalah mekanisme penempatan dan yang kedua adalah mekanisme seleksi menggunakan CAT. Yang mana untuk mekanisme penempatan tentunya itu diperuntukkan untuk semua guru lulus passing grade. Nah, jika masih tersedia formasi, sisa formasi dari P1 inilah nantinya yang akan diperebutkan oleh P2, P3 dan juga P4 teman-teman ya, atau kita kenal dengan istilah pelamar umum. Nah, di sini kita akan fokus untuk P3 teman-teman ya, yang mana kalau kita perhatikan di sini ya, jelas sekali kira-kira kategori guru P3 dan juga P2 dan bahkan juga P4 yang berpotensi untuk mendapatkan nilai tes CAT BKN tertinggi. Yang mana sebelumnya kalau kita memperhatikan di bagian sini teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan di bagian sini, di sini sudah dikatakan teman-teman ya. Oke. Di sini dia bahwasanya untuk P2 dan P3 serta pelamar umum, kelulusan seleksi kompetensi itu ditentukan oleh 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi. Coba diperbesar ya. Ini berdasarkan nilai ranking tertinggi teman-teman ya. Jadi kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa penentu kelulusan P2, P3 dan pelamar umum itu berdasarkan ketika teman-teman mampu mendapatkan nilai ranking yang bagus, nilai ranking yang baik, nilai ranking yang tinggi, atau bahkan sekalian mendapatkan nilai ranking tertinggi teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Nah, menurut kalian ya, atau menurut penonton yang ada di channel ini, kira-kira kategori guru honorer kita ambil sampel P3 yang kira-kira adakah yang berpotensi mendapatkan nilai ranking tertinggi sebelum tes CAT BKN? Sepertinya ada teman-teman ya. Ini juga berlaku untuk P2, P3 dan pelamar umum. Di sini kita bisa melihat untuk seleksi menggunakan CAT itu akan diikuti oleh 3 kategori. Yang pertama THK2 ya teman-teman, atau kita kenal dengan istilah P2 ya, itu yang pertama ya. Kita kenal dengan istilah P2. Kemudian guru honorer sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik ya, kurang lebih 3 tahun dengan TMT sebelum Juni 2020. Ini kita kenal dengan istilah P3 ya, seperti itu. Kemudian lulusan pendidikan profesi guru, ini P4. Kemudian guru honorer sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun dan tidak lolos PG, TMT-nya setelah Juni 2020 itu juga masuk dalam P4. Kemudian semua guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan tidak lulus PG itu masuk P4. Nah, di sini teman-teman ya, kita ambil sampel P3. Nah, apakah ada kategori P3 yang berpotensi untuk mendapatkan nilai SJT tertinggi atau minimal mendapatkan nilai ranking tertinggi teman-teman? Ada, yaitu kategori apa? Di sini kita bisa lihat P2,
ya teman-teman ya, P2 kemudian P3 dan pelamar umum yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, jelas sekali ya. Anggaplah kita ambil sampel ya. Kita ambil sampel misalkan P3 teman-teman ya. P3 ini anggaplah memiliki sertifikat pendidik. Otomatis P3 ini ketika dia memiliki sertifikat pendidik teman-teman, maka dia akan mendapatkan nilai 100% kompetensi teknis. Kalau P3 itu kan nilai kompetensi teknisnya itu berbentuk SJT, Situational Judgment Test. Nah, nantinya teman-teman itu akan mendapatkan nilai SJT tertinggi. Nah, jadi otomatis P3, P2, dan P4 yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan formasi jabatan yang dilamar, nantinya itu tinggal fokus di manajerial sosiokultural dan juga tes cat BKN untuk wawancara. Jadi otomatis aman untuk tes kompetensi teknisnya itu aman teman-teman 100% karena sudah mendapatkan afirmasi. Nah, itu kabar baik untuk P2, P3 dan pelamar umum yang memang sudah memiliki teman-teman ya, sertifikat pendidik. Wow, luar biasa ya. Jadi berpotensi mendapatkan nilai ranking tertinggi. Yang mana kalau kita lihat ya untuk tipe konten ya di P3K Guru 2023 nantinya itu kan ada 4 ya. Yang pertama itu ini teman-teman ya. Yang pertama itu teman-teman bisa perhatikan ya, yang pertama itu kompetensi teknis ya, kompetensi teknis. Kemudian kompetensi teknis ini kalau kita perhatikan ya, butir soalnya itu ada 100 ya, kurang lebih 100 ya, waktu 120, bobotnya itu 50%. Jadi di antara semua tipe konten untuk tes cat BKN P2, P3, P4, tes kompetensi teknis inilah yang memiliki bobot nilai paling tinggi, mencapai 50% teman-teman ya. Jadi ketika misalkan P2, P3 maupun P4 itu memiliki serdik, maka otomatis kalian sudah mengamankan 50% bobot nilai tes cat BKN teman-teman ya, dan itu sangat membuka potensi kelulusan teman-teman menjadi ASN P3K Guru dengan mendapatkan teman-teman ya, nilai ranking tertinggi. Nah, lantas bagaimana penempatannya? Nah, di sini jelas sekali dikatakan teman-teman ya, bahwasanya untuk seleksi meliputi seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural teman-teman ya. Lalu berdasarkan nilai tertinggi. Nah, bayangkan ya, ini berdasarkan nilai tertinggi. Jadi kalau P3 tambah serdik teman-teman, otomatis mendapatkan nilai kompetensi teknis SJT paling tinggi, menguasai 50% bobot nilai tipe konten untuk cat BKN 2023. Otomatis kalau seperti itu, P2, P3, P4 yang memiliki serdik itu tinggal fokus saja di manajerial sosiokultural dan wawancara. Seperti itu teman-teman ya. Berbeda kalau misalkan tidak memiliki serdik, itu harus betul-betul fokus juga di kompetensi teknis, manajerial sosiokultural dan wawancara teman-teman ya. Karena yang kita kejar sebenarnya itu bukan passing grade, karena untuk P2, P3 itu tidak ada passing grade teman-teman, tidak ada nilai ambang batas. Yang dikejar itu adalah nilai tertinggi, karena itu akan terjadi perankingan untuk mengisi sisa formasi setelah penempatan pelamar prioritas 1. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.